Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran IPA hari ini. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan membahas tentang unsur dan senyawa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membedakan antara unsur dan senyawa. Anak-anak, sebelum kita membahas apakah itu unsur dan apa itu senyawa, kita bahas dulu tentang materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Materi di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada zat murni dan campuran. Untuk zat murni di sini ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Yang dimaksud dengan unsur di sini adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana. Unsur yang sering kita temukan di sini di dalam kehidupan yaitu ada emas, besi, perak, dan karbon, dan juga masih ada unsur yang lain. Untuk unsur di sini ada dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu contohnya emas, dan unsur non-logam contohnya adalah karbon atau arang yang biasanya untuk membakar sate. Sekarang perhatikan perbedaan unsur logam dan unsur logam. Untuk unsur logam biasanya berwujud padat dan dapat ditempa dan dapat diregangkan. Contohnya adalah emas yang bisa dibentuk berbagai macam perhiasan. Sedangkan unsur non-logam ada yang berbentuk padat, cair, dan gas, dan biasanya tidak dapat ditempa atau diregangkan seperti arang atau. Pada zaman dahulu yang namanya unsur dilambangkan dalam bentuk gambar atau lambang. Sekarang ini untuk unsur tidak lagi dilambangkan dalam bentuk gambar, tetapi sudah dilambangkan dalam bentuk huruf untuk memudahkan, seperti yang kalian lihat pada sistem periodik yang ada pada gambar. Zat tunggal yang kedua yang kita bahas yaitu tentang senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih bisa dibagi lagi, atau dengan kata lain senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Bisa kita lihat di sini contoh-contoh dari senyawa, ada air, ada garam dapur, dan ada gula. Agar kalian lebih mudah memahami apa itu unsur dan apa itu senyawa, di sini Bu Rizka mempunyai dua kartu. Kartu yang pertama warnanya coklat dan yang kartu yang kedua warnanya biru. Jika hanya ada satu kartu yang berwarna coklat, maka ini disebut dengan unsur. Kemudian kalau coklat ini saya ganti biru, jumlahnya cuma satu, ini juga disebut dengan unsur. Kenapa? Karena unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian kalau yang biru ini saya tambahkan sehingga jumlahnya menjadi 2, ini baru disebut dengan senyawa. Bagaimana kalau saya ganti sehingga menjadi coklatnya ada 2, di sini juga disebut dengan senyawa karena senyawa tadi adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Lalu apa beda senyawa unsur dan senyawa molekul? Kalau seperti ini jumlahnya 2 dan sama-sama warna coklat, ini disebut dengan senyawa unsur. Jika Bu Rizka tambahkan, di sini jumlahnya lebih dari 2, tetapi yang satu berwarna biru, ini tidak lagi disebut dengan senyawa unsur, tapi disebut dengan senyawa molekul anak-anak ya. Bagaimana, kalian sudah paham ya? Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang perumpamaan unsur dan senyawa yang Bu Rizka sudah ajarkan lewat kartu. Sekarang kita ke penamaan unsur. Untuk penamaan unsur ini yang pertama mengusulkan adalah Berzelius. Cara penamaan unsur yang pertama, lambang unsur diambil dari huruf pertama dan ditulis dengan huruf besar. Contohnya di sini oksigen. Karena oksigen huruf pertamanya O, maka oksigen dilambangkan dengan huruf O besar.
Kemudian aturan yang kedua, jika ada dua unsur yang huruf pertamanya sama, salah satu unsur ditambah dengan huruf kedua dan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya di sini ada dua unsur, yaitu unsur karbon dan unsur kalsium. Di sini huruf pertamanya sama-sama dengan huruf C. Kalau sama-sama dilambangkan dengan huruf C besar, maka kita akan kebingungan. Maka salah satu unsur kita akan membedakannya dengan cara mengambil huruf kedua dan ditulis kecil. Huruf kedua dari kalsium adalah A, sehingga untuk karbon di sini lambangnya C, sedangkan kalsium itu ditulis atau dilambangkan dengan C besar dan A kecil. Untuk senyawa unsur di sini contohnya Bu Rizka berikan contoh oksigen. Kalau tadi Bu Rizka menjelaskan oksigen, tadi lambangnya adalah O besar ya. Kalau ini O besarnya tidak ada angkanya, berarti ini jumlahnya 1, maka ini disebut dengan unsur. Tetapi kalau di belakang huruf O ini saya tambahkan 2, angka 2 atau disebut dengan O2, ini bukan lagi disebut dengan unsur tetapi disebut dengan senyawa unsur. Kenapa kok bisa? Karena di sini artinya O-nya jumlahnya ada 2. Kemudian untuk senyawa molekul, apa bedanya dengan senyawa unsur? Kalau senyawa unsur tadi cuma satu huruf tetapi jumlahnya lebih dari 1. Tetapi kalau senyawa molekul di sini Bu Rizka berikan contoh, yaitu karbon dioksida yang mempunyai rumus kimia yaitu CO2. Di sini ada dua huruf besar C dan huruf besar O. Di sini tidak lagi disebut dengan unsur atau senyawa unsur, tapi disebut dengan senyawa molekul. Kenapa kok bisa? Karena CO2 terdiri atas C yang jumlahnya 1 dan O2 di sini jumlahnya ada 2, sehingga CO2 disebut dengan senyawa molekul. Tetapi kalau di sini saya berikan contoh N besar dan I kecil, ini bukan disebut dengan senyawa molekul, tetapi ini disebut dengan unsur anak-anak. Kenapa kok bisa? Karena di sini N-nya besar, sedangkan I ini yang mengikuti ini hurufnya kecil, sehingga tidak disebut terdiri atas dua unsur karena di sini I-nya adalah kecil. Yang disebut dengan ini tidak disebut dengan senyawa karena I-nya kecil. Yang disebut dengan senyawa itu kalau senyawa molekul itu jika dua-duanya hurufnya besar. Inilah materi kita hari ini anak-anak, semoga kalian paham. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.